Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yogi Nurul Fauji di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang proses manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Oke, yang pertama yaitu pengertian atau definisi MSDM. Yang pertama, menurut PLIPO, manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Berikutnya, menurut Robin dan Coulter, manajemen personalia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi. Dan yang ketiga, menurut Dassler, MSDM adalah kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek orang atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian. Dengan kata lain, MSDM adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan SDM untuk mencapai tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Oke, itu definisi MSDM. Berikutnya, orientasi konsepsi MSDM. Itu ada 3 pemikiran ya. Yang pertama, pemikiran mekanis ya. Pemikiran ini bermula sejak ditemukannya mesin uap oleh James Watt yang memicu revolusi industri di Inggris. Pada era ini manusia diperlakukan sama seperti tanah, mesin, alat, dan uang, sehingga apabila ingin memenuhi prinsip ekonomi, semua faktor produksi harus didapatkan dengan biaya yang rendah dan murah. Penerapan orientasi ini menyebabkan beberapa masalah. Yang pertama, adanya pengangguran teknologis. Pengangguran teknologis ini disebabkan adanya perubahan dari tenaga kerja atau manusia menjadi mesin atau perubahan menggunakan komputer, teknik otomasi jadi digantikan oleh teknologi tenaga manusia tersebut. Berikutnya, masalah yang dihadapi dari ini yaitu keamanan ekonomis jadi banyaknya PHK menyebabkan keamanan terganggu. Yang ketiga, timbulnya organisasi buruh banyaknya organisasi buruh. Dan yang keempat, berkurangnya kebanggaan dalam bekerja. Oke, berikut yaitu pemikiran paternalis Pemikiran ini bermula dari rasa ketidaksenangan karyawan yang hanya dianggap sebagai mesin saja oleh para juragan. Sehingga meskipun seseorang bekerja di perusahaan besar, tapi pengetahuannya tentang perusahaannya hanya sebatas pekerjaan saja. Contoh, misal seorang yang bekerja di pabrik perakitan mobil,
mungkin hanya mengetahui mengenai bagaimana memasang mur baut saja, karena sehari-harinya hanya bekerja memasang mur baut. Oke. Orientasi paternalis ditunjukkan dari yang pertama, program personalia tidak didasarkan pada asas manfaat. Selanjutnya, yang kedua tergantung semata-mata pihak manajemen. Oke. Yang ketiga yaitu pemikiran sistem sosialis, ya. Berawal dari harapan tenaga kerja ya terhadap perusahaan ini adalah perlakuan yang semestinya ya sebagai seorang manusia yang mempunyai harkat dan martabat sebagai makhluk sosial. Tanpa diminta, perusahaan sudah menyediakan dalam jumlah yang memadai. Oke, ya. Berikutnya terdapat saling pengaruh ya antara kondisi intern dan ekstern perusahaan ya. Berikut faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern perusahaan. Untuk faktor intern ya di dalam itu ada tenaga kerja, manajemen, ada keuangan, pemasaran, produksi dan lain-lain. Yang faktor eksternnya itu ada pemerintah, pesaing, ada kondisi pasar, lembaga keuangan, ada opini atau pendapat masyarakat dan lain-lain ya. Yang pada akhirnya ya, baik juragan ya maupun karyawan itu sadar ya bahwa lingkungan intern perusahaan rentan terhadap pengaruh dari luar, sehingga perkembangan di luar perusahaan pada akhirnya akan masuk ke dalam perusahaan ya. Karena di era keterbukaan informasi saat ini ya, lingkungan sistem sosial menjadi sesuatu yang transparan. Oke ya, seperti misal ada ya karyawan ya udah mengetahui tentang upah minimum regional ya, atau kalau yang sekarang UMKK ya, upah minimum kota atau kabupaten ya. Jadi sudah tidak bisa dibendung lagi hal-hal seperti ini. Oke. Yang berikutnya yaitu rekrutmen ya. Mungkin ini udah familiar ya, rekrutmen. Penarikan tenaga kerja atau lazim yang disebut rekrutmen dalam bahasan ini berupa upaya perusahaan dalam mencari dan memikat para calon karyawan yang mampu untuk melamar sebagai karyawan, sehingga bisa disimpulkan bahwa upaya rekrutmen adalah upaya memikat dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan. Beberapa faktor potensial akan menjadi kendala atas keberhasilan atau kemudahan penarikan tenaga kerja. Ada beberapa kendala tersebut ya, diantaranya ini ada dua ya. Yang pertama kondisi lingkungan eksternal, yang kedua ada beberapa kebijakan organisasional perusahaan. Misal di kondisi lingkungan eksternal, contohnya ya seperti kondisi pasar tenaga kerja ya yang mampu menyediakan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas yang memadai, itu sangat mendukung ya keberhasilan rekrutmen. Namun sayangnya tidak semua daerah dan tidak sembarang waktu pasar tenaga kerja cocok dengan waktu rekrutmen perusahaan ya. Demikian pula ya kondisi perburuhan yang saat ini lagi bergejolak juga mempengaruhi upaya rekrutmen. Yang kedua, beberapa kebijakan organisasional perusahaan ya. Misal seperti ya promosi intern, adanya promosi intern
ini akan mempersempit ruang gerak rekrutmen ya. Demikian juga adanya kebijakan kompensasi yang tidak bersaing akan mempersulit pemikatan tenaga kerja ya, sehingga jumlah pelamar yang masuk akan sedikit karena gaji dan fasilitas yang ditawarkan kurang menarik dibandingkan rata-rata yang ditawarkan perusahaan lain. Oke. Berikutnya ada saluran rekrutmen. Ada perekrutan eksternal dan perekrutan internal ya. Berikut ini yaitu sumber-sumber perekrutan eksternal ya, diantaranya yang pertama walk-in ya. Pelamar datang sendiri ke suatu tempat yang disediakan oleh perusahaan perekrut dengan mempersiapkan semua keperluan pelamaran kerja sekaligus siap untuk dilakukan uji dan tes. Oke. Yang kedua ada employee referrals ya. Pelamar berasal dari rekomendasi karyawan ya, karyawan perusahaan tersebut ya. Sehingga bisa dipastikan bahwa pelamar yang direkomendasikan tersebut telah melewati proses seleksi awal yang telah dilakukan oleh karyawan ya, khususnya ya di sektor kepribadian ya, misalnya sektor moral ya, bahwa pelamar tersebut mempunyai moral, kebiasaan, sikap dan sifat yang baik ya, yang tidak bertentangan dengan budaya perusahaan. Oke. Yang ketiga untuk saluran rekrutmen yaitu advertising ya. Ini saluran penarikan yang sering dipakai oleh perusahaan karena dirasa relatif lebih objektif ya. Perusahaan tinggal memasang iklan pada jenis media ya, waktu dan kolom yang cocok. Oke. Berikutnya ada ini yang keempat ya. Ini yang keempat, 5, 6 ya, dan seterusnya ya. Jadi yang employment agencies itu yang keempat. Ini salah ketik ya. Oke. Ini yang keempat. Ada employment agencies ya. Di Indonesia agen penempatan tenaga kerja diperankan oleh Departemen atau Dinas Tenaga Kerja di Snaker yang secara berkala memasang pengumuman tentang adanya lowongan kerja dari beberapa perusahaan. Oke. Yang kelima ada academic research ya, lembaga-lembaga pendidikan yang dikenal sebagai penghasil karyawan berpotensi juga sering menjadi jujugan perusahaan yang mencari tenaga kerja dengan menitipkan pengumuman lowongan kerja. Yang keenam adalah labor union. Serikat pekerja yang bagus biasanya mempunyai daftar anggota yang mempunyai keterampilan dan keahlian khusus, sangat berguna bagi perusahaan. Biasanya nama-nama yang terdaftar dalam serikat kerja tertentu telah melewati suatu proses seleksi profesi dan moral yang cukup ketat. Misal kalau kita mencari pilot yang baik, datanglah ke Serikat Pekerja Garuda Indonesia. Oke. Ketujuh ada leasing ya, khusus untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja siklikal yang tidak terus-menerus ya. Perusahaan bisa memanfaatkan jasa pengerah tenaga kerja dengan sistem kontrak sesuai dengan lamanya kebutuhan pekerjaan. Oke. Yang kedelapan nepotisme ya, atau nepotisme. Penarikan karyawan sering kali terjadi lewat informasi orang dalam. Bahkan manajemen pun tidak mengetahui bahwa kebanyakan pelamar adalah keluarga karyawan. 9 ada professional association. Ada berbagai asosiasi seperti Kadin, ada Ikatan Akuntan Indonesia,
Permanin Asosiasi Pengrajin Indonesia ASEPI dapat berfungsi sebagai sumber rekrutmen. Yang berikutnya untuk bagian eksternal yaitu military veteran. Khusus untuk pos-pos pekerjaan yang memerlukan kecakapan security ya, seperti satpam dan komandannya, bodyguard ya, jasa pengawalan, pengambilan uang seperti Cisco, Securicor dapat memanfaatkan biro penempatan tenaga kerja yang dimiliki oleh satuan-satuan bersenjata dan militer untuk penyaluran para veteran. Oke. Sementara itu untuk saluran rekrutmen internal yang berasal dari dalam organisasi itu diantaranya ya ada promosi dan rotasi ya. Promosi ya, pelamar datang dari dalam organisasi berasal dari jabatan yang levelnya lebih rendah dari yang dilamar ya. Pelamar di sini ya yaitu dapat melamar jabatan yang lebih tinggi manakala telah memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. Biasanya pelamar jenis ini adalah pelamar yang telah memahami pekerjaannya dan punya dedikasi dan loyalitas yang tinggi. Jadi kalau yang internal ini dia udah bekerja di situ ya, di perusahaan tersebut, dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi ya. Oke, karena ya tentunya ada prestasi yang dilakukan ya, diraih. Yang kedua rotasi ya, pelamar adalah karyawan sendiri dengan level jabatan yang sama ya, rotasi ya. Jadi rotasi di sini ya, karyawan itu melamar jabatan yang selevel ya, atau memohon rotasi adalah karena kejenuhan karena terlalu lama bekerja di suatu tempat. Jadi ini masih selevel, rotasi itu pemindahan ya, pemindahan ke bagian apa tapi masih dalam satu level ya, sama jabatannya. Oke, berikutnya seleksi ya. Oke, terkait dengan dasar seleksi ya. Kegiatan manajemen sumber daya manusia tergambar sebagai berikut ya. Ini sumber dari Dassler 2013. Di sini yang pertama yaitu analisis jabatan ya. Informasi analisis jabatan memberikan pedoman ya berupa deskripsi jabatan dan persyaratan jabatan ya, serta standar-standar prestasi yang disyaratkan oleh suatu jabatan. Untuk rencana-rencana SDM ya, ini menginformasikan kepada manajer personalia bahwa pada waktu tertentu diperlukan sejumlah pekerja baru ya, sehingga dengan demikian diketahui adanya lowongan kerja. Ini rencana SDM yang yaitu rekrutmen ya, seperti tadi di awal dijelaskan ya, yaitu penarikan dan pemikatan calon tenaga kerja yang baik dan benar, sangat membantu kelancaran proses seleksi. Oke, setelah seperti ini ya, adanya proses seleksi ya, yang lolos seleksi nanti mendapat orientasi nanti ya. Di subbab berikutnya adalah dikasih latihan pengembangan, ada perencanaan karir, evaluasi prestasi, ada perjanjian kolektif, dan ada pengawasan personalia. Oke, ini dasar seleksi sumber dari Dassler 2013. Berikutnya ada tantangan seleksi ya. Paling tidak ada 3 tantangan yang dapat berkembang menjadi kendala proses seleksi bila tidak ditangani dengan baik. Yang pertama, tantangan supply ya. Jadi semakin banyak pelamar ya yang sesuai dengan persyaratan, memungkinkan manajemen untuk lebih bebas memilih ya. Bila proses
rekrutmen berjalan dengan baik, biasanya akan dihasilkan jumlah pelamar yang banyak. Oke. Ada yang kedua, tantangan etis ya. Jadi standar etika ya diperlukan ya bagi manajemen yang bertugas melaksanakan seleksi agar didapat karyawan yang ini ya benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan ya. Jadi pertimbangan kekeluargaan, alma mater, kesukuan, kedaerahan, suap dan interest tertentu harus dihindari ya, hal seperti itu. Oke. Yang ketiga ada tantangan organisasional ya. Jadi hambatan-hambatan intern organisasi seperti keterbatasan anggaran, pelaksana yang mumpuni, tempat seleksi yang representatif ya, persiapan yang kurang baik akan mempengaruhi kualitas seleksi dan pada akhirnya juga mempengaruhi kualitas tenaga kerja yang berhasil dicari. Oke, ini yang perlu diperhatikan pada seleksi ya. Yang ketiga ada langkah proses seleksi ya. Secara umum langkah seleksi dapat digambarkan berikut. Ini dari Robbins dan Coulter 2014 ya. Ya, yang pertama yaitu ada penerimaan pendahuluan pelamar. Ya, diterima dulu yang masuk ya, melamar itu terima dulu, semuanya diterima, misal masuk. Nah, yang berikutnya ya. Jadi di penerimaan pendahuluan ini ya akan terbentuk pada tahap ini itu apa? Persepsi ya, persepsi pelamar terhadap itu akan terbentuk ya. Jadi diupayakan sedapat mungkin persepsi dibentuk sesuai dengan tujuan rekrutmen ya. Nah, berikutnya proses yang kedua yaitu tes penerimaan. Ya, tes biasanya ada yang pertama tes pengetahuan ya, yang biasanya tertulis tentang keahlian sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki ya. Yang kedua tes kinerja ya, biasanya berupa tes penguasaan alat kerja untuk menguji keterampilan sesuai dengan sertifikat pendukung yang dilampirkan. Yang ketiga tes psikologi ya, untuk mengetahui kecocokan psikologis antara pelamar dengan lingkungan intern perusahaan. Oke, itu untuk tesnya. Setelah tes dilewati, nanti ada proses lagi itu wawancara seleksi ya. Wawancara ini ya merupakan teknik yang paling luas dipakai dalam praktek seleksi di banyak perusahaan. Jadi karena selain menggali informasi yang tersembunyi, wawancara juga sangat fleksibel ya, baik terhadap pelamar yang manajerial, operasional, berketerampilan tinggi, rendah ataupun staf ya, fleksibel jadi wawancara. Oke. Yang berikutnya ada pemeriksaan referensi ya. Ini diperlukan untuk beberapa pekerjaan yang memerlukan tingkat kepercayaan tinggi ya, karena jabatan yang lowong akan menguasai aset perusahaan yang penting dan bernilai tinggi. Contoh ya, jabatan kasir, kepala cabang, kepala akuntan. Jadi ini ada pemeriksaan referensi. Berikutnya ada tes kesehatan ya. Ini juga perlu ya. Bila dijumpai ada gejala sakit akut yang tampak saat wawancara dan tertulis dalam belangko lamaran yang tampak ya. Jadi ini juga sangat perlu ya. Jadi bisa pelamar yang dipromosikan jangka panjang untuk menduduki posisi puncak perusahaan ya, sebatasnya diadakan tes ini ya. Untuk yang lain mungkin masih bisa ditunda ya. Oke. Berikutnya ada wawancara supervisor ya. Jadi wawancara penilaian ini diperlukan bila harus diperoleh keserasian dengan atasan langsung ya, khusus untuk supervisor yang memiliki tingkat
keahlian dan kebiasaan kerja serta tabiat tertentu ya. Ya, bila atasan langsungnya tidak mensyaratkan kekhususan tertentu, maka wawancara supervisor tidak diperlukan. Oke. Nah, yang berikutnya itu keputusan penerimaan ya. Ini proses akhir dari seleksi. Jadi calon karyawan yang layak itu sesuai dengan syarat dan kebutuhan jabatan akan diterima ya, dan selanjutnya akan diberikan latihan seperlunya atau menjalani tahap orientasi. Oke, yang berikutnya yaitu latihan dan pengembangan ya. Oke, pada latihan dan pengembangan ya, pengertian latihan dan pengembangan itu sangat dekat. Keduanya mempunyai tujuan untuk meningkatkan keahlian, keterampilan, dan kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat mencapai tujuan individual sekaligus mencapai tujuan organisasi. Menurut Desimon dan Harris 2012, latihan itu untuk memperbaiki penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin untuk pekerjaan sekarang. Sedangkan pengembangan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dan sifat-sifat kepribadian dalam jangka panjang sehingga menjadi budaya kerja yang efektif dan efisien untuk memegang tanggung jawab pekerjaan sekarang. Oke. Untuk latihan atau training dan pengembangan atau development ya dapat dibedakan ya sebagai berikut ya, ada dependensi, training, dan development. Oke, yang pertama ini who atau siapa. Ini dari segi misal peserta. Untuk training ya, untuk latihan training ya, latihan diikuti pada umumnya itu oleh non manager, berarti oleh karyawan ya. Sedangkan pengembangan biasanya diikuti oleh manajer. Oke. Sedangkan dari segi materi ya, atau materi yang diberikan ya, materi yang diberikan dalam latihan itu diajarkan ini technical mechanical operation ya. Diajarkan tentang teknik dan mekanikal untuk menunjang kelancaran operasi perusahaan. Sedangkan di pengembangan itu theoretical conceptual idea ya. Jadi materi yang diberikan biasanya bersifat teoritis dan konsep dalam pembentukan gagasan. Sementara itu dalam hal cakupan materi ya, untuk latihan, untuk tujuan-tujuan yang secara khusus berhubungan dengan pekerjaan saat ini ya, specific job relasi purpose ya. Sedangkan untuk pengembangan ya, materinya bersifat pembukaan cakrawala pandang sehingga memperluas ilmu dan pengetahuan atau general knowledge ya, pengetahuan umum ya. Luas ya, pengetahuan yang luas umum. Oke, untuk waktunya ya, untuk latihan itu biasanya berjangka waktu pendek, sedangkan pengembangan berjangka panjang. Oke, selanjutnya yaitu program orientasi ya. Program orientasi lazim disebut induksi ya.
Hakikatnya adalah memperkenalkan para karyawan baru dengan peranan atau kedudukannya dengan organisasi dan dengan karyawan lain. Ya, penanggung jawab kegiatan orientasi yang pertama itu Departemen Personalia ya, tentang berbagai masalah organisasi dan komunikasi. Yang kedua ada atasan langsung ya, tentang materi pekerjaan dan membantu karyawan agar fit in terhadap kelompok kerja. Sementara itu, tujuan orientasi yang pertama menurunkan perasaan terasing, cemas, dan khawatir karyawan. Yang kedua, membawa karyawan sebagai bagian organisasi secara lebih cepat. Ya. Tiga, karyawan merasa lebih terjamin dan diperhatikan. Yang keempat, mempercepat proses sosialisasi dan penerimaan karyawan baru dalam kelompok kerja. Oke, yang selanjutnya yaitu karir ya. Pada buku-buku behavioral science ya, pada umumnya mengartikan karir dalam 3 pengertian. Yang pertama, karir sebagai suatu urutan promosi atau pemindahan lateral ke jabatan-jabatan yang lebih menuntut tanggung jawab. Ya, jadi atau di sini ya ke lokasi-lokasi yang lebih baik ya, menyilang atau dalam hierarki hubungan kerja selama kehidupan kerja seseorang. Yang kedua, karir sebagai penunjuk pekerjaan yang membentuk suatu pola kemajuan yang sistemik dan jelas sehingga membentuk suatu jalur karir ya. Contohnya, misal sebagai direktur keuangan, seseorang akan melewati jalur karir yang bermula dari staf administrasi keuangan, meningkat menjadi kasir, terus menjadi staf akuntansi, meningkat lagi menjadi kepala akuntansi biaya, terus menjadi manajer akuntansi, terus berpindah sebentar menjadi manajer perpajakan, kemudian menjadi asisten direktur keuangan, dan terakhir menjadi direktur keuangan. Itu contohnya. Terus juga yang ketiga, karir sebagai sejarah pekerjaan seseorang atau serangkaian posisi yang dipegangnya selama kehidupan kerja ya. Oke, berikutnya ada beberapa istilah karir ya. Yang pertama ada karir sendiri ya. Sudah dijelaskan di awal, seluruh pekerjaan atau jabatan yang dipegang selama kehidupan kerja. Yang kedua ada jalur karir, juga tadi udah disinggung ya, karir path ya, pola pekerjaan-pekerjaan berurutan yang membentuk karir seseorang ya. Jadi ada juga ya, misal pernah dengar ada jabatan karir atau jabatan politik ya. Kalau jabatan karir sama ya, jalur tadi sesuai jalur karir tadi ya, jadi berjenjang ya. Yang misal contohnya jadi ya seperti di pemerintahan ya. Jadi kalau camat itu berarti jabatan karir ya. Kalau misal bupati dan kades atau gubernur, presiden itu berjabatan politik ya. Jadi ada pemilihan langsung ya. Kalau camat itu berjenjang ya, misal dari awal dari bagian apa dulu ya di kecamatan, terus naik sehingga menjadi camat. Oke. Yang ketiga ada sasaran karir atau karir goal ya, posisi akan datang ya yang sedang diperjuangkan ya seseorang untuk dicapai sebagai bagian dari karirnya. Oke. Yang keempat ada perencanaan karir atau karir planning, proses melalui mana seorang memilih sasaran karir dan jalur ke sasaran tersebut. Yang kelima ada pengembangan karir ya, karir development ya, peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir. Oke. Berikutnya yang perlu diperhatikan dalam pencapaian karir ya, yang pertama ada perencanaan ya, yang kedua ada pengembangan karir ya, yang pertama perencanaan ya. Departemen SDM diharuskan mempunyai program yang dapat
mendorong setiap karyawannya dapat merencanakan karirnya dengan baik secara mandiri dengan jalan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan karir ya. Ini bisa melalui sarasehan personalia, surat-surat edaran dan pengumuman mengenai promosi, mutasi dan pensiun. Juga lewat keikutsertaan karyawan dalam seminar intern dan ekstern tentang bagaimana membangun karir pribadi. Oke. Yang kedua ada informasi karir ya. Informasi karir itu misal penyediaan informasi yang cukup tentang struktur organisasi, uraian jabatan, syarat jabatan ya, contoh-contoh jabatan yang telah berhasil dan gagal dalam melakukan promosi. Oke, itu pada informasi karir. Ada konseling karir ya. Jadi di sini diperlukan bimbingan karir ya bagi beberapa orang karyawan yang mengalami kesulitan merencanakan karirnya sendiri. Oke, selanjutnya yaitu pengembangan karir ya. Berikut cara-cara yang dapat dan bisa digunakan karyawan untuk mengembangkan karir. Yang pertama adalah performance ya, atau prestasi kerja ya. Jadi hal utama yang harus ditunjukkan oleh setiap karyawan bila ingin membangun karirnya dengan baik dan mulus ya, harus dengan prestasi kerja ya. Tanpa prestasi kerja yang baik, mustahil suatu jenjang karir akan mudah dilalui. Yang kedua, exposure ya. Pandai mempromosikan diri pada saat yang tepat ya. Biasanya ini terdapat cara yang dapat digunakan untuk itu ya. Yang pertama, misal saat presentasi hasil karya, laporan tertulis, laporan lisan kepada atasan, ada keaktifan dan keberhasilan di kepanitiaan, dan hubungan baik dengan lingkungan bisnis, yaitu kesempatan yang tadi saya sampaikan harus digunakan sebaik mungkin ya untuk membangun karir. Yang ketiga ada leveraging ya. Permintaan berhenti untuk melanjutkan pekerjaan di perusahaan lain. Ya, ini seringkali digunakan karyawan untuk membangun karir yang lebih baik ya. Ini juga harus ada perhitungan yang tepat ya. Seringkali leveraging akan mendatangkan perbaikan jabatan, gaji dan fasilitas serta pengalaman. Yang berikutnya ada dedikasi ya. Kesetiaan jangka panjang yang biasanya lebih dihargai dalam perbaikan karir ya. Jadi karyawan yang mempunyai pengalaman kerja di suatu perusahaan dalam jangka yang cukup lama ini pada umumnya mempunyai dedikasi yang lebih baik dibanding dengan yang berpindah-pindah perusahaan dalam jangka waktu pendek. Oke. Berikutnya ada mentor dan sponsor ya. Mentor di sini adalah orang yang menawarkan bimbingan karir informal, sedangkan sponsor adalah orang dalam organisasi yang dapat menciptakan kesempatan-kesempatan pengembangan karir bagi orang lain. Yang berikutnya ada edukasi ya, ada pendidikan, latihan ya, dan kursus-kursus tambahan yang bertujuan menambah keahlian dan keterampilan karyawan dengan sertifikat yang mendukung akan membantu karir seseorang. Oke, berikutnya yaitu kompensasi ya. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai imbalan atas sumbangannya kepada perusahaan, termasuk di dalamnya adalah gaji, pemberian tunjangan, fasilitas-fasilitas yang dapat dinikmati karyawan baik yang berupa uang maupun yang bukan. Oke. Kompensasi salah satu fungsi operasional MSDM yang vital dan sangat mempengaruhi kemajuan perusahaan. Dalam teori hierarchy of needs Maslow, kompensasi adalah faktor motivator, sedang dalam teori Herzberg, kompensasi merupakan salah satu faktor pemelihara.
Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi merupakan faktor penting dalam pengelolaan SDM. Oke. Secara individual ya, kompensasi adalah penting bagi karyawan karena yang pertama, besarnya kompensasi mencerminkan ukuran nilai prestasi dan penghargaan perusahaan terhadap karyawan dibanding karyawan lainnya, keluarga, dan masyarakat. Besarnya kompensasi merupakan ukuran status sosial, martabat, dan harga karyawan. Oleh karena itu, ya, bila karyawan menganggap besaran kompensasi yang diterima kurang memadai, maka akan menurunkan semangat dan motivasi untuk berprestasi. Oke. Jadi berpengaruh ya kompensasi yang baik ya untuk motivasi berprestasi karyawan. Oke, yang berikutnya ada tujuan administrasi kompensasi. Ya. Jadi administrasi kompensasi itu harus dilakukan dengan baik dan benar ya, karena menyangkut martabat karyawan sekaligus menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Sebaliknya bila administrasi kacau dan kompensasi yang terjadi adalah berdasarkan permintaan karyawan, di mana karyawan yang rajin ya, contoh ini ya, meminta kenaikan gaji akan memperoleh gaji lebih tinggi dibandingkan karyawan yang setingkat jabatan dengan prestasi sama tapi enggan meminta-minta kenaikan gaji. Maka yang terjadi ya suasana saling tidak percaya yang ujung-ujungnya penurunan motivasi karyawan juga ya. Jadi ya ini harus sama ya, yang level itu ya, dilihat dari prestasi karena prestasi sama ya. Jadi jangan dipengaruhi bisa ini ya, kalau kacau ya bisa seperti ini. Oke. Yang berikutnya itu ya tujuan administrasi kompensasi ya. Yang pertama, memperoleh karyawan yang berkualitas ya. Jadi bila kompensasi di sini ya ditetapkan cukup tinggi ya, maka perekrut akan lebih mudah memperoleh tenaga yang berkualitas. Jadi ya kompensasi di awal juga disampaikan tentang kompensasi ini. Yang kedua, mempertahankan karyawan potensial. Maksudnya di sini ya kan ada, bila tidak ada ya, misal bila tidak ada kompetitif karyawan potensial akan mencari perusahaan lain yang berani membayar lebih tinggi ya, atau memberikan fasilitas dan tunjangan yang lebih baik. Jadi mempertahankan potensial ini dikhawatirkan ketika kompensasinya kurang baik ya, kurang sesuai, ini karyawan yang bagus, yang potensial perusahaan itu bisa berpindah ke perusahaan lain yang memang menawarkan kompensasi yang lebih baik ini ya. Oke, atau fasilitas yang lebih baik. Berikutnya, menjamin keadilan ya. Bila gaji telah diadministrasi dengan baik dan ditetapkan struktur dan penggolongan gaji ya, bisa diharapkan respon karyawan akan baik karena dipandang adil ya. Jadi kalau seperti ini ya, menjamin keadilan ya, kalau adil ya tidak ada kekisruhan ya. Oke, berikutnya menghargai penilaian prestasi kerja ya. Jadi dengan satu dan lainnya kan mungkin prestasi kerja kan berbeda ya. Jadi di sini menghargai ya yang memang prestasi kerjanya yang baik atau kurang atau memang belum baik juga kan di sini dihargai satu sama lain. Oke. Mengendalikan biaya. Ya, administrasi yang baik akan menghilangkan praktek penggajian yang simpang siur. Ya, tidak seragam antar jabatan setingkat, tidak sama karyawan dengan prestasi. Jadi tidak ada simpang siur ya, kalau ya tidak seragam, misal tidak seragam antara jabatan setingkat, ya harusnya kan samanya. Bisa kompensasinya sama. Ya, itu kan karena administrasi yang baik ya. Yang berikutnya memenuhi peraturan. Ya, jadi ini
untuk ya mempermudah ya pelaksanaan kompensasi yang ada, baik ya misal jika menggunakan UMR ya, ini ya baiknya juga menggunakan UMR yang telah ditetapkan sebagai upah terendah dari seluruh karyawan perusahaan. Jadi harus sesuai dengan UMR misal untuk kompensasi atau gaji dan lainnya ya. Oke. Berikut proses kompensasi ya. Ini ada proses kompensasi, bisa dilihat ini gambar berikut di samping menurut Mondi 2014. Oke. Di sini ada upah minimum regional yang mempengaruhi ya struktur upah. Jelas ini harus disesuaikan ya. Kalau lebih rendah juga nanti karyawan akan protes ya. Jadi kalau lebih tinggi mungkin dari UMR ya perusahaan juga ya perlu menghitung ya, barangkali ada kerugian kalau terlalu tinggi. Yang pertama yaitu analisis pekerjaan ya. Jadi pekerjaan itu dianalisis ya sedetail mungkin ya, dianalisis. Selanjutnya ada uraian dan syarat jabatan ya, diuraikan syarat jabatannya apa saja, diuraikan di sini. Nah, di sini kalau memang udah memenuhi standar pekerjaan ya, misalnya udah standar memenuhi ya standar pekerjaan, langsung penilaian prestasi, dinilai prestasi kerja langsung dapat upah. Tapi kalau belum memenuhi standar pekerjaan ya, pekerjaannya dievaluasi dulu ya. Evaluasi pekerjaannya dievaluasi, lalu ada survei upah dan analisis masalah-masalah organisasi yang relevan. Jadi survei dan dianalisis, masuk ke struktur upah ya, misal langsung ke aturan-aturan administrasi. Kalau memang aturan-aturan yang sudah memenuhi, baru masuk ke penilaian prestasi kerja dan dapat bayaran upah. Oke. Berikutnya sistem insentif finansial ya. Sistem ini menunjukkan hubungan yang paling jelas antara kompensasi dengan prestasi kerja ya. Berbagai bentuk rencana insentif mengaitkan upah dengan produktivitas individual, kelompok, dan perusahaan secara keseluruhan. Berikut ada sistem insentif individual ya. Jadi ini pengumpulannya kalau sistem ini diterapkan oleh zaman Taylor ya. Berbagai bentuk ya. Yang pertama insentif untuk karyawan operasional. Ya, biasanya ini berdasarkan pada unit keluaran, ada waktu atau time bonus ya, atau atas dasar unit keluaran langsung. Yang kedua ada insentif untuk manajer ya, biasanya berupa bonus tunai ya, hak untuk memiliki saham perusahaan, ada stock appreciation right ya, ada phantom stock plan atau pemberian saham dalam jumlah tertentu bila sasaran tertentu dipenuhi. Ada sistem sugesti ya, sebagai contoh ya, diberikan kepada manajer yang berhasil menghemat atau berhasil mencapai sasaran yang bersifat kualitatif. Dan ada komisi ya, ada komisi ya. Oke. Berikut ada sistem insentif kelompok ya. Ternyata pencapaian hasil kerja lebih banyak dikarenakan keberadaan kelompok. Oleh karena itu perlu dipikirkan sistem insentif dengan basis kelompok ya. Berbagai bentuk kelompok itu, yang pertama unit keluaran kelompok, ada bagi hasil produksi, bagi laba, dan pemilikan saham perusahaan oleh karyawan. Berikutnya ada kompensasi pelengkap ya. Terdapat 4 macam kompensasi pelengkap yang biasa ditemui dalam praktek MSDM. Yang pertama pembayaran upah untuk waktu tidak bekerja. Misal ya, waktu tidak bekerja ini misal hari-hari sakit ya, dia kan tidak bekerja. Ada liburan dan cuti ya, alasan lain misal seperti nikah, hamil atau melahirkan, bisa juga ya, hitan, kematian keluarga dan lain-lain.
Yang berikutnya perlindungan ekonomis terhadap bahaya ya. Ini misalnya itu program pensiun ya, ada tunjangan hari tua ya, pembentukan koperasi dan yayasan untuk menunjang kebutuhan keuangan, dan ada kredit karyawan misalnya. Berikut yaitu program pelayanan karyawan ya, misal ada rekreasi, ada hiburan lain lah ya, ada kafetaria, ada perumahan, beasiswa pendidikan ya bagi anak karyawan ya, konseling atau beasiswa pendidikan untuk karyawan tersebut ya, bukan anak karyawan ya, untuk karyawannya sendiri itu ada konseling finansial dan legal. Yang terakhir ada pembayaran kompensasi yang ditetapkan secara legal. Oke. Berikutnya yaitu semangat dan kepuasan kerja, stres dan disiplin ya. Oke, yang pertama yaitu semangat kerja ya. Semangat kerja itu diartikan ya, melakukan pekerjaan dengan baik, lebih giat ya, sehingga pekerjaan dapat diharapkan lebih cepat selesai dengan hasil yang lebih baik. Kewajiban-kewajiban di sini untuk senantiasa memelihara semangat kerja ya, berada pada titik yang tinggi dengan mewaspadai ini. Ada indikasi-indikasi ini yang perlu diwaspadai oleh manajemen ya. Yang pertama ya, turun atau rendahnya produktivitas. Ya, ini perlu diperhatikan. Absensi yang tinggi atau naik ya. Ada labor turnover yang tinggi, tingkat kerusakan yang tinggi, kegelisahan yang meluas, tuntutan yang seringkali terjadi, dan pemogokan. Oke, ini yang perlu diperhatikan. Ada beberapa cara yang biasa ditempuh untuk mengatasi penurunan semangat, antara lain gaji yang cukup ya, memperhatikan kebutuhan rohani ya, selain jasmani juga rohani juga perlu. Ciptakan suasana santai, perhatikan harga diri karyawan, staffing yang tepat, buka kesempatan untuk maju ya, jaga rasa aman karyawan, pupuk loyalitas karyawan atau kombinasinya. Oke. Berikut yaitu kepuasan kerja ya. Pada kepuasan kerja ya, kepuasan kerja merupakan hasil persepsi para karyawan tentang seberapa baik pekerjaan seorang memberikan segala sesuatu yang dipandang sebagai sesuatu yang penting ya, melalui hasil kerjanya. Ini menurut Yuk 2014. Terdapat 3 penyebab utama kepuasan kerja ya, yaitu yang pertama ada faktor organisasional ya, seperti gaji, peluang promosi, work itself, kebijakan dan kondisi pekerjaan. Yang kedua faktor kelompok seperti co-work dan supervisor. Yang ketiga faktor personal ya, seperti kebutuhan, aspirasi dan instrumen benefit. Oke. Berikutnya itu stres karyawan. Ya, kadang karyawan juga mengalami stres ya, kejenuhan ya. Jadi karena terlalu spaneng atau terlalu banyak pekerjaan ya, jadi menyebabkan stres ya. Jadi bila stres ini memuncak ya, ini akan cenderung untuk tidak menghasilkan peningkatan kualitas kerja. Jadi harus segera diatasi ya karyawan yang stres seperti ini. Nah, caranya yang pertama yaitu bisa komunikasi yang dibangun ya, yang baik ya dengan karyawan tersebut ya, ini akan memungkinkan menurunkan tingkat stres. Berikutnya ada konseling atau bimbingan dan penyuluhan dapat juga digunakan sebagai cara mengurangi stres. Oke. Ada disiplin kerja ya, disiplin kerja. Ini kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasional. Ada 2 tipe kegiatan pendisiplinan, yaitu preventif dan korektif ya. Preventif di sini ya,
Biasanya ya yang dilaksanakan ya untuk mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan sehingga penyelewengan dapat dicegah. Tujuannya dalam mendorong dan menguatkan disiplin. Jadi pada waktu itu pencegahan ya, lebih di awal ya. Jadi kasih di awal ya, terus ya dilakukan di awal untuk pencegahan agar tidak terjadi penyelewengan. Ada kedisiplinan korektif ya. Jadi kegiatan ini diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran lebih lanjut serta menjaga konsistensi standar kelompok. Jadi kalau korektif itu misalnya ada yang melanggar, langsung segera ditangani agar ya berikutnya tidak melakukan kesalahan yang sama atau kesalahan yang lainnya. Oke, yang berikutnya yaitu yang terakhir ya, yaitu audit personalia ya, audit personalia. Audit personalia diartikan itu pemeriksaan kualitas seluruh kegiatan personalia dalam suatu departemen, divisi atau perusahaan. Pemeriksaan itu bisa dilakukan setelah keseluruhan kegiatan utama personalia selesai atau bahkan salah satu sub kegiatan personalia sedang berlangsung. Seperti kita ketahui, kegiatan utama personalia dibagi menjadi 4, yaitu ada perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pelaksanaan, actuating, dan pengendalian. Pada perencanaan ya, ini biasanya terdapat desain dan analisis jabatan, yang seperti tadi di awal dijelaskan. Ada perencanaan SDM dan SIM SDM ya, Sistem Informasi Manajemen SDM. Oke. Pada pengorganisasian biasanya ada proses rekrutmen, seleksi dan staffing. Terus pada pelaksanaan atau actuating ya, itu ada berarti setelah proses rekrutmen selesai, seleksi selesai, nah ada penerimaan, udah diterima ya karyawan tersebut, jadi ada orientasi ya, ada latihan dan pengembangan, terus pengembangan karir dan kompensasi. Yang berikutnya 4 ada controlling ya, perutnya ada pengawasan, ada pengendalian ya. Yang pertama itu tadi, yang pertama performance appraisal ya, terus di controlling juga, penanganan juga, pengendalian itu ada penanganan stres, kepuasan dan disiplin, terus hubungan dengan serikat karyawan dan kompensasi. Oke, berikutnya ada tujuan audit personalia ya. Tujuan audit personalia adalah untuk mengevaluasi program dan kegiatan personalia dengan jalan yang pertama yaitu menilai efektivitas, yang kedua mengidentifikasi aspek-aspek yang masih dapat diperbaiki, yang ketiga mempelajari aspek-aspek tersebut lebih mendalam, dan yang keempat menunjukkan kemungkinan perbaikan dan membuat rekomendasi untuk pelaksanaan perbaikan tersebut. Adapun manfaat diselenggarakannya audit personalia, yang pertama yaitu mengidentifikasi kontribusi Departemen Personalia terhadap perusahaan. Yang kedua mendorong tanggung jawab dan profesionalisme karyawan Departemen Personalia yang lebih besar. Yang ketiga memperjelas tugas dan tanggung jawab Departemen Personalia. Yang keempat menemukan masalah-masalah personalia yang kritis. Yang kelima mengurangi biaya SDM melalui prosedur personalia yang lebih efektif. Yang keenam menyelesaikan keluhan-keluhan lama dengan aturan legal. Oke. Berikutnya ada ruang lingkup audit personalia ya. Paling tidak terdapat 5 pendekatan riset personalia yang digunakan dalam audit personalia, yaitu yang pertama pendekatan komparatif ya. Maksudnya di sini ya, pembandingan dilakukan antara program atau kebijakan personal yang dilakukan di perusahaan itu dengan yang dilakukan di perusahaan lain ya, di perbandingan ya.
dengan perusahaan lain. Adanya pendekatan wewenang dari luar, ya. Auditor ya, itu mendasari diri pada penemuan dan kajian para ahli dan konsultan di luar perusahaan ya tentang satu masalah yang sama yang sedang diaudit oleh tim audit perusahaan. Pendekatan dari luar, jadi melihat ya adanya rekomendasi tim luar ya, tim ahli luar dan konsultan. Ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Jadi dilihat dari luar ya, diamati dari luar. Oke. Adanya yang berikutnya pendekatan statistik ya. Data internal perusahaan dapat dianalisis ya dengan menggunakan korelasi atau hubungan untuk mengetahui tingkat kehubungan satu masalah dengan masalah yang lain. Oke. Yang berikutnya pendekatan kepatuhan ya. Setiap pelanggaran atas program dan kebijakan personalia itu merupakan pembangkangan yang harus diketahui seberapa jauh derajat kepatuhan karyawan. Oke, jadi kalau ada yang melakukan kesalahan harus segera diatasi ya. Seberapa patuh karyawan tersebut. Yang kelima pendekatan MBO, manajemen by objektif ya. Dalam MBO ini akan diketahui tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya ya, sehingga dengan membandingkan antara hasil yang dicapai dengan tujuan akan diperoleh informasi mengenai penyimpangan dan seterusnya akan dicarikan upaya korektifnya ya. Ada penyimpangan itu langsung dikoreksi. Oke, yang terakhir yaitu untuk mengumpulkan data tentang program dan kebijakan personalia ya. Ini ada beberapa alat pengumpul data yang bisa dipakai ya. Di antaranya ada wawancara, ada kuesioner dan sigi, ada analisis catatan, terus informasi eksternal dan percobaan personalia. Jadi kalau percobaan personalia di sini ya, misal dalam hal ini tuh pilot project ya contohnya ya. Pilot project terhadap satu kelompok pekerja ya. Ini biasanya sering untuk menguji ya suatu program dibandingkan dengan pelaksanaan suatu program yang sama di kelompok karyawan lain ya. Jadi misalnya ada perbedaan ya, akan dianalisis untuk mencari penyebab sekaligus pemecahannya. Jadi ada project, misal ada project apa ya diberikan pada satu kelompok karyawan ya, sudah dilaksanakan, baru nanti bisa dipecahkan. Ini apa kekurangannya, apa perbedaan dengan kelompok lain seperti apa, nanti bisa dipecahkan. Oke, untuk referensi yang saya ambil pada materi kali ini dari bukunya Wahyono dan kawan-kawan dengan judul Pengantar Manajemen. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian ya yang diberikan. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.